Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel gua. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat saja, semoga rezeki kalian lancar, dan semoga kalian suka dengan video gua. Kali ini pembahasannya, gua kebetulan lagi bawa motor gua yang ini, Supra X125 Si, keluaran tahun 2017 teman-teman. Kali ini pembahasannya tentang kelemahan si Supra X125 tahun 2017. Oke, langsung ke kelemahan yang pertama ya teman-teman. Tentu kita tahu lah, semua user Honda Supra tahu lah, dari dulu Supra itu pasti kelemahannya ada di headlamp nih teman-teman. Jadi headlamp ini bisa dibilang sering getar, makanya Supra itu sering Supra getar teman-teman. Ya, selain sering getar, untuk keluaran tahun 2017 Supra ini, BTW gue beli baru, itu dia gampang getas teman-teman. Ini aja banyak yang pecah, speedometernya mendelep ke dalam. Nah, dari si batoknya ini yang sering getar dan kualitas produksinya kurang, menurut gue sih itu masuk ke dalam kekurangan dari si Supra X125 Si ini. Nah, kita lanjut ke kekurangan kedua. Jadi selain batoknya ini suka getar teman-teman, nah lampunya ini kan dia bawaannya itu masih bohlam ya teman-teman ya. Lampunya itu sering banget putus teman-teman, meskipun kita beli yang bagus. Gua nggak tahu itu kelistrikannya atau apa, cuman itu cukup mengganggu juga teman-teman. Si lampu ini sering putus, akhirnya gue ganti ke lampu LED dengan harapan nggak sering putus. Nah, entah kenapa udah gue ganti, ya selang waktu nggak terlalu lama lah ya, itu 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan itu putus lagi teman-teman. Gua nggak tahu kenapa ya, apa sistem kelistrikan atau gimana. Nah, kalau dibandingin Supra generasi sebelumnya tuh, kebetulan kawan gue juga punya, kayaknya build quality-nya juga lebih bagus ya. Memang untuk dari headlamp tetap getar teman-teman, tapi kayaknya dari sistem kelistrikan tuh dia lebih proper. Oke, kekurangan ketiga teman-teman. Kekurangan ketiga yaitu di joknya teman-teman. Joknya si Supra X125 ini, ya ampun, keras banget teman-teman. Gue pakai ini tuh kayaknya pegel banget, cepet pegel di pantat gue, tulang ekor tuh sakit teman-teman. Akhirnya ya supaya lebih nyaman, gue melakukan sedikit penambahan busa teman-teman. Sekalian waktu itu kan ganti kulit jok, karena kulit jok gue dibakarin kucing jadi ngompol, rembes air tuh. Kira gue ganti plus nambah busa, ya cukup mengatasi teman-teman. Cukup mengatasi keluhan gue selama ini. Terus kurangan selanjutnya yaitu ada di seal klep ya, seal tutup klep itu yang di blok mesin teman-teman. O-ringnya itu
Gue nggak tahu kenapa ya, gue beli ori, gue beli yang KW sama aja temen-temen, nggak ada yang bagus. Jangka waktu 3 bulan pasti rembes. Oli itu selalu rembes temen-temen. Gue beli waket itu tuh yang tempat buat setelan si web itu, dia sering rembes teman-teman. Oli pasti selalu rembes dari situ. Ya alhasil kalau kita lagi jalan jauh terus panas-panasan itu, motor pas berhenti itu pasti selalu bau sangit, kayak bau gosong gitu teman-teman. Nah, gue nggak tahu ya kenapa kualitas motor Honda yang terbaru ini 2015 ke atas itu kayaknya berkurang. Pokoknya generasi selanjutnya dari misal nih Supra X generasi pertama kan terkenal tuh kuat banget tuh, karisma Supra X tuh kuat banget teman-teman. Setelah itu Supra X beralih ke injeksi. Nah di situ mulai tuh banyak pengurangan. Contoh yang tadi gue bilang, ngetem kualitas o-ring atau buat tutup klep itu teman-teman, dan juga jok gitu ya, jadi ini keras banget. Terus kekurangan selanjutnya itu yang gue rasain adalah di shock breaker belakang teman-teman. Shock breaker belakang itu menurut gue cukup keras kalau dipakai sendiri. Jadi udah shock breakernya keras, joknya keras, kombinasi yang sempurna, sangat sempurna teman-teman. Active combination. Orang sen ke kanan tapi nggak belok ke kanan, kemana di kanan. Gue baru pakai motor ini selama 4 tahun tuh dulu tuh. Terus beberapa udah bocor teman-teman. Akhirnya gue ganti, ya gue cari yang murah-murah DBS. Ya dia lebih empuk tapi karena gue beli yang varian Chrome ratan teman-teman, atau mungkin ini kali ya kurang juga sih mancing ke laut pada saat di parkiran kena hawa laut gitu ya, hawa lembab laut, sama kena becek-becekan di sana, itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Ya sebulan sekali biasanya gue sering mancing kok. Nah, pokoknya banyaklah teman-teman kekurangan dari motor ini. Kebetulan ini motor gue beli dari baru, dan tujuan gue beli motor ini tuh untuk gue cari motor yang benar-benar bandel, irit, terus minim perawatan. Kalau minim perawatan ya karena kan motor bebek, karena stopnya lagi kita bisa ganti setahun atau 2 tahun sekali ya, ganti. Kalau minim perawatan ya kalau bandelnya ini teman-teman, dikarenakan banyak trouble, gue nggak bisa mengategorikan motor ini sebagai motor bandel ya teman-teman. Terus juga kekurangan selanjutnya yaitu mesinnya ini berisik, cepet banget berisik teman-teman. Jadi bunyi terus, bunyi titik-titik gitu kan. Gue udah coba ganti rantai kamrat atau rantai keteng, ya jarak waktu beberapa bulan berisik lagi. BTW dulu tuh gue beli motor ini
pas umur keempat di motor ini tuh full mesin teman-teman. Padahal untuk penggantian oli gue lakukan secara rutin, jadi tiap 1 bulan sekali gue pasti selalu ganti oli, dan itu gue lakukan di bengkel resminya Ahas. Bengkel resminya Ahas teman-teman. Ganti oli pakai olinya yang direkomendasikan oleh Honda MPX ya kalau sekarang namanya. Selalu entah kenapa setelah ganti itu nggak lama, pokoknya umur 1 bulan itu motor gua tuh pasti pas lagi ganti olinya tiris. Padahal kalau ada kebocoran pasti selalu gue benerin teman-teman. Misal ada rembes nih, ganti o-ring, ya gue turutin, iya pak ganti o-ring aja. Cuman nggak tahu kenapa ya. Ya itu adalah pengalaman gue pribadi teman-teman ya. Jadi kalau mungkin ada perbedaan pendapat ya harap dimaklumi teman-teman. Nah, buat kalian yang mungkin mau membeli Supra X 125 ini, itu bisa jadi sebuah apa ya, gue ini bisa jadi sebuah referensi teman-teman. Kalau kalian yang juga ngalamin hal yang sama atau mungkin dari penjelasan gue ada yang kurang, bisa nih teman-teman komen-komen di bawah. Gue juga nggak tahu ya kenapa ya, Honda itu dulu terkenal banget teman-teman buat motornya. Cuman di akhir-akhir ini generasi terbarunya contoh di Vario itu mengalami penurunan kualitas teman-teman. Oke, sampai sini aja dulu videonya. Kalau kalian suka dengan video ini bisa kalian like. Kalau kalian punya pendapat-pendapat tentang apa yang gue sampaikan di video ini, kalian bisa diskusi juga nih teman-teman di kolom komentar. Kalau menurut kalian ini berguna, atau mungkin ada teman kalian yang pengen nyari Supra X 125 dalam waktu dekat ini sebagai motor komuter, kalian bisa rekomendasikan dengan membagikan video ini ke teman-teman kalian teman-teman. Oke, gua Rama, sampai sini dulu videonya. Ciao.